Malaysia melakukan hal ini dan mengalahkan negara Sakura. Kita produksi kertas, Indonesia produksi kertas, bukan talenta guys ya. Gudang ijazah, bener, beda sama jiran guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video gimana kualitas pendidikan di Malaysia, ya kan? Bahkan dikatakan bahwasannya pendidikan Malaysia mengalahkan pendidikan di Indonesia dan Jepang. Kok bisa seperti itu? Jom kita simak videonya. Let's go. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Direktur IT di Kuala Lumpur gajinya lebih besar dari... Kejap. Kenapa Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? What? Jadi Malaysia mengalahkan dua negara besar, Jepang dan Indonesia soal pendidikan. Kok bisa begini ya guys ya? Indonesia kilang ijazah, manakala Malaysia fokus naikkan quality graduan STEM. Oh, keren. Di Tokyo. Kenapa kita bahkan nggak disebut? Kita punya terlalu banyak universitas yang lemah dan gelar yang terlalu umum. Kita punya 8 kali lebih banyak universitas per orang dibanding Cina. Tapi yang aneh, kita tetap menghasilin lebih sedikit lulusan per orang dibanding Cina, Belanda, Amerika, atau Malaysia. Kok bisa gitu ya guys ya? Kita banyak universitas, banyak lulusan, tapi kok gitu? Hah, aneh gitu. Wait, what? Kita punya lebih banyak kampus dari mereka, tapi lulusan kita lebih sedikit. Masalah kita bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Dan ini fakta yang orang nggak mau dengar. Cuma 11% orang Indonesia yang punya gelar. Kita nggak bangun sistem pendidikan, kita bangun pabrik ijazah dengan 96% kampus swasta. Kita produksi kertas, bukan talenta. Kita produksi kertas, Indonesia produksi kertas, bukan talenta guys ya. Gudang ijazah, bener, beda sama jiran guys. Oh my god. Malaysia lihat masalah yang sama, mereka pangkas kampus swasta dari 616 jadi 384. Hari ini 40% lulusan Malaysia di bidang STEM. Indonesia 60% lulusan kita di bidang sosial dan bisnis untuk pekerjaan yang bahkan gak ada. Oh my god. Untuk pekerjaan yang bahkan tidak ada. Ini bedanya guys. Makanya orang Indonesia sekarang banyak memilih kerja ataupun memilih kuliah di Malaysia karena itu juga ya. Kita nggak mau besar soal baterai EV, hilirisasi, dan masa depan industri. Tapi kita butuh kemampuan teknologi tinggi, bukan cuma tenaga kerja murah buat gali tanah. Dan hasilnya kelihatan. Sekarang Malaysia dapat investasi pabrik chip dan data center. Ke situ juga arahnya ya guys ya. Ya benar sih, karena fokusnya Malaysia kepada pendidikan sangat besar dibanding kita masih fokus ya kepada hal-hal yang tidak penting kadang ya. Kenapa gitu? Iya benar, dari 600 universitas jadi 300 gitu. Biar apa? Biar kualitas pendidikannya semakin bisa diarahkan. Sedangkan kita kebanyakan 8 kali daripada jumlah mereka gitu. Tapi ya kan kelulusannya lebih sedikit. Kok bisa gitu? Lulusan vokasi mereka 99% dapat kerja. Kalau kita nggak perbaikin ini, kita nggak akan jadi pabrik masa depan. Bener. Kalau kita nggak perbaiki ini, kita nggak akan jadi pabrik masa depan. Yang ada kita hanya jadi konsumtor saja, bukan pabriknya gitu loh ya. Kita cuma akan jadi yang gali tanah buat negara lain yang benar-benar jadi pabrik masa depan. Gimana? Gila sih, keren banget ini. Ini opini yang cerdas, opini yang membuat kita itu sadar bahwasannya guys ya, ketika kita mementingkan pendidikan anak bangsa, maka di situ kita akan menjadi pabrik masa depan. Tapi ketika sekarang ya pendidikannya seperti ini dan hanya kualitasnya tidak ditingkatkan, maka yang ada kita akan menjadi tukang gali tanah untuk masa depan. Kok bisa gitu loh guys ya. Kita nggak bisa ngalahin Malaysia gitu. Jepang aja sampai kalah sekarang sama Malaysia gitu. Oh my god, keren banget nih guys. Ini dia 3 alasanku kenapa pilih kuliah di Malaysia.
Halo guys, kenalin, aku Alvina Dini, orang Indonesia yang kuliah di Malaysia. Banyak yang nanya ke aku, kenapa sih pilih Malaysia, specifically UTM? Ini dia alasannya. UTM guys, mantap tuh. Alasan pertama, dosen atau lecturer di sini tuh baik banget. Mereka humble, ramah, jadi kita nggak takut untuk komunikasi dengan lecturer. Dan dari cara ngajarnya itu sangat seru dan interaktif, jadi buat kita nggak bosan untuk terus belajar. Alasan kedua, mahasiswa Indonesia di sini tuh juga cukup banyak. Plus warga lokalnya ramah-ramah banget. Dan dari budaya, lingkungan, sampai makanan di sini tuh masih mirip dengan Indonesia. Jadi buat kita mudah untuk beradaptasi di sini. Dan alasan terakhir, UTM itu ada 2 cabang, satu di Johor Bahru dan satu lagi di Kuala Lumpur. Keduanya sama-sama punya fasilitas lengkap kayak free bus, free wifi, masjid yang besar, pustakaan 24 jam, lapangan yang luas, ada kolam berenang, hotel, dan yang paling epicnya lagi mereka punya lapangan kuda sendiri. Bayangkan sebesar apa UTM. So that's all. Kalau ada pertanyaan boleh komen. Bye bye everyone. See you. Nah, bye bye everyone. See you on next video. Oke guys. Jadi ada 3 alasan gitu. Tiga alasan gitu loh guys ya. Kenapa memilih belajar di Malaysia? Karena habis kuliah saya tambahin aja. Karena habis kuliah bisa kerja langsung. Hai. Kak, emang bener ya kuliah di Malaysia pakai bahasa Inggris? Apakah semua universitas di Malaysia pakai bahasa Inggris atau diwajibkan pakai bahasa Inggris? Just I know because I am watching many video about university in Malaysia. Speaking English actually ya gitu lah ya. Pokoknya bahasa Inggris lah ya kan pelajarannya, kecuali bahasa Melayu dia bahasa Melayu nanti guys ya. Oke, next kita tengok lagi. When you study in Malaysia, you don't just get a high quality. Ini dia 3 alasanku kenapa pilih 1, 2, kuliah di 3. When you study in Malaysia, you don't just get a high quality degree and an affordable cost. You also get to come to places like this. This is Perhentian Island, or what I like to call it. Oh guys, saya kira tadi itu bulenya di tempatnya asalnya dia guys. Ternyata ini Pulau Perhentian. The Malaysia Maldives. Places like this aren't rare here. Malaysia is full of them. I mean, it wasn't named the most visited country in Southeast Asia for 2 years in a row for no reason. Nothing is better than studying in a country that is already a touristic destination. You get to go to classes during the week and you get to spend your weekends places like this. Oh, hanya di Malaysia katanya. Mantap guys ya. Jadi itu pernyataan bule gitu loh guys ya. Belajar di Malaysia kita juga istilahnya bisa jalan-jalan setiap minggunya. Dan kualitas pendidikannya sangat-sangat bagus. Wow, keren. Ternyata bukan hanya orang Indonesia aja loh yang banyak kuliah di Malaysia, tapi orang Kazakhstan tuh juga banyak yang belajar di Malaysia. Ini kemarin waktu ke Kazakhstan, aku hangout sama teman kuliah aku. Dulu di kampus aku tuh juga lumayan banyak orang dari Kazakhstan. Sampai akhirnya aku tanya sama teman Kazakhstan aku ini, kenapa sih kalian suka ke Malaysia? Karena kan jauh dari negara kalian. Dia bilang banyak kampus di Malaysia itu yang bagus, bertaraf internasional, tapi harganya nggak terlalu mahal kalau dibandingin sama UK, Singapura. Terus juga pendidikannya menggunakan bahasa Inggris. Waktu itu aku kuliah tahun 2016. Tapi temanku ini dulu ambil foundation dulu sebelum masuk degree year 1. Tapi pada waktu itu pendaftar dari Indonesia nggak perlu ambil foundation, jadi langsung ke degree year 1. Dan katanya banyak juga universitas di Malaysia yang mempromosikan kampusnya melalui education fair di Kazakhstan. Salah satunya universitas tempat aku kuliah dulu. Dan dia bilang dia suka banget tinggal di Malaysia. Dia suka banget sama cuaca panas gitu. Dan negaranya emang bikin nyaman buat tinggal. Gimana menurut kalian? Boleh komen di bawah. See you next video. Oke, Kazakhstan woman katanya. Sis, hari Jumat ini hari semalam saya nampak sis dekat MRT TRX. Saya OTW masuk mall. Saya laki bini nak tegur tapi segan. Walah, harusnya tegur, salam kenal. Mantap guys ya. Jadi di Malaysia itu tidak hanya orang Indonesia saja, tapi ya memang ya guys ya. Saya baca-baca juga istilahnya bule ataupun orang luar itu lebih memilih kuliah di Malaysia ketimbang di Indonesia. Mungkin karena apa? Karena kualitas pendidikannya, kualitas universitasnya di Malaysia mengungguli kualitas yang ada di Indonesia seperti itu. Di Malaysia masuk top 100, sedangkan kita ada juga ya, nggak tahu juga sih guys ya. Coba kita riset dulu ya guys ya. Apakah Indonesia masuk top 100 university ya kan? Universitas dunia.
Coba guys, secara keseluruhan belum ada universitas Indonesia yang masuk ke dalam jajaran top 100 perguruan tinggi terbaik dunia. Ini guys ya. Jadi ini sudah saya shot di sini ya guys ya. Ini daripada kompas.com ya, tidak masuk peringkat global. Sekarang kita cari apakah Malaysia. Oke, apakah Malaysia masuk ya kan? Ya, Malaysia masuk dalam jajaran top 100 universitas terbaik di dunia. Kampus utama yang berhasil menembus peringkat 100 besar di dunia adalah University Malaya, UM. Yang secara konsisten menduduki peringkat ke-58 hingga ke-60 secara global menurut pemeringkasan QS World University Ranking. Wikipedia sumbernya guys. Dan itu guys ya bedanya kita. Kenapa orang luar? Jadi saya sudah baca sebenarnya, saya sudah melihat juga bahwasannya itu ternyata pilihan daripada bule-bule ataupun orang-orang yang kuliah ya kan ke Malaysia. Kenapa banyak turisnya, banyak bulenya? Ya karena salah satunya karena kualitas pendidikan di Malaysia itu baik, bagus, good gitu dibanding kita yang tidak masuk ke top 100 university gitu loh guys ya. Dan apakah itu bisa istilahnya menyusul ya ataupun bisa memperbaiki kualitas universitas kita? Bisa sebenarnya, tergantung daripada pemerintah. Kalau di Malaysia sudah ada pemangkasan tadi ya kan, daripada 600 dijadikan ke 300. Mungkin kita ada berapa ya? Berapa universitas di Indonesia ini? Berapa universitas di Indonesia? Kita belum tahu keseluruhannya ya guys ya. 4.400 perguruan tinggi guys ya. Sedangkan di Malaysia itu dari 600 jadi 300. Ini 4.000, berarti harus jadi 2.000 nih. Ya kan? Biar kualitas pendidikannya lebih bagus lagi dan lebih kepada titel-titel yang bagus gitu loh guys ya. Kenapa orang Indonesia yang istilahnya banyak terkenal profesor, doktor ya kan, itu lulusan-lulusan luar negeri? Ya karena kualitas pendidikannya di sana itu lebih bagus daripada pendidikan kita ataupun kualitas kita, lulusan kita gitu. Sedangkan di kita dikatakan tadi bahwasannya banyak universitas tapi kelulusannya lebih sedikit. Nah di situ tuh kenapa pemerintah tidak ke situ gitu loh guys ya. Oke, next kita tengok lagi guys. Mer, kenapa sih orang Indonesia suka menyekolahkan anaknya di Malaysia? Karena Malaysia memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan diakui secara internasional. Kosnya relatif lebih murah, bahkan dibandingkan sama Indonesia bisa lebih murah dan bertaraf internasional. Dari sisi jarak udah pasti dekat karena cuma 2 jam aja lo naik pesawat. Kalau bicara mengenai kultur, udah pasti kulturnya Malaysia dan Indonesia itu bener-bener mirip. Kalau ada jawaban yang lain, tulis di komen ya. Bisa nih ya kan, berangkat dari sini setiap hari pesawat enggak. Jadi guys, ini bisa jadi planning kita ke depannya untuk mengirim anak-anak kita itu ke Malaysia gitu loh guys ya, supaya bisa sekolah di sana juga gitu. Tapi aneh gitu, lulusan SD di Indonesia ya kan sama lulusan SD di Malaysia, kualitasnya muridnya itu lebih pinter yang di Malaysia guys. Saya kayak ini gitu. Jadi paman saya itu kan duduk di Malaysia kan. Putri dia tuh kan dia balik ke dekat Indonesia. Dia memang sekolah. Dia ada fase cakap bahasa Inggris tahu. Sedangkan yang seumuran yang istilahnya sekolah dengan darjah yang sama gitu kan di Indonesia itu gak bisa bahasa Inggris, gak ngerti gitu. Dan mereka lebih pintar dalam matematika juga gitu. Kok bisa gitu loh guys itu. Jadi kayak saya tuh kayak mikir kok bisa ya. Apa sebenarnya yang diterapkan di Malaysia dan di Indonesia? Saya kira pelajarannya sama, cuman kenapa murid dari dari pendidikan orang Malaysia itu lebih jago daripada murid lulusan kita ataupun ya didikan kita gitu. Why like that gitu loh guys ya. Bisa dikatakan itu kayak jomplang banget gitu loh guys ya, antara kualitas pendidikan kita dan juga di Malaysia gitu guys ya. Menurut kalian gimana guys ya? Coba buat kalian yang mungkin ya orang yang pernah didikannya itu di Malaysia ataupun pendidikan SD-nya ataupun SMP-nya di Malaysia terus pindah ke Indonesia, just comment bagaimana istilahnya kualitasnya, bagaimana istilahnya yang dimiliki oleh anak-anak itu semua gitu loh guys ya. Jadi ya guys ya, otaknya itu lebih encer gitu daripada istilahnya anak-anak yang sekolah di Indonesia gitu loh guys ya. Jadi
Gitu yang saya rasakan. Coba komen guys ya, bener apa enggak gitu loh guys ya. Yang istilahnya pernah gitu anaknya sekolah di Malaysia dan juga sekolah di Indonesia, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin agak susah untuk bercakap bahasa Inggris, tapi kalau di Malaysia itu sangat mudah sekali. Mungkin gitu ya. Oke, terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.